Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai, Gue Eli, Gue Sesi, gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Tapi beasiswa ini ada setiap tahun atau Ada setiap tahun. occasional aja? Kemarin kan Ada setiap tahun. Oh, ada setiap tahun. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang dan ini udah dibuka kalau nggak salah. Ini udah lagi Biasanya dibuka. bukanya bulan apa sampai kapan? Kalau pada waktu itu kayak ya bulan-bulan segini sampai Desember sampai Januari bulan minggu keberapa gitu ditutup, terus habis itu mereka seleksi terus mulai Januari nanti akan dipanggil untuk wawancara. Oke. Oke. Berarti proses administrasinya di akhir tahun, kemudian di awal tahun mulai interview, terus pengumuman kira-kira 1 bulan setelah interview gitu ya? Iya, benar. Nanti di email. Dan sebenarnya jurusannya nggak cuma jurusan teknik penerbangan, kita bisa bebas dan banyak yang ambil kedokteran di Rusia. Wow. Kedokteran, hubungan internasional di Rusia, terus apa lagi ya? Kemarin itu tapi yang banyak banget kedokteran. Kenapa tuh? Nggak tahu. Mungkin karena masuk kedokteran di Indonesia susah juga kali ya, dan Bisa kebetulan jadi. katanya Dan di Rusia mahal, itu Kak. Dan mahal, betul. Dan ini mahal gratis di Indonesia. kan? Iya. Iya benar. Ini biaya kuliahnya gratis. Jadi kayak kadang aku ngerasa mama aku nih ngirimin aku uang tuh sama kalau misalkan kayak aku masuk kuliah di Indonesia dan bayar UKT-nya gitu. Iya. Oke. Iya. Jadi biayanya sebenarnya Sama kayak aja biaya lah ya. semester gitu ya. Iya, sama kayak gitu aja. Dan ini kedokteran gitu kan. Jadi orang-orang, wah kenapa enggak? Dan katanya kedokteran Rusia memang bagus. Yang bagus. Oke. Terus jadi universitasnya mana aja juga berarti? Atau ada Mana aja. Bisa pokoknya... pilih mana aja. Oke. Dan pada Jadi saat yang mau itu daftar kamu bisa. kenapa pilih di Samara? Sebenarnya aku nggak tahu. Jadi kita disuruh pilih 6 universitas. Aku kan mikirnya ya udahlah asal pilih aja kan. Salah satu yang aku pilih Samara, tapi terakhir MAI, itu Moscow Aviation Institute juga terakhir, sama UFA. Yang atas-atas itu universitas yang aku pilih di kutub utara sana. Aku nggak tahu. Akhirnya pas mau wawancara, sebelum aku masuk wawancara kan ada orang yang ibaratnya dia nungguin di depan gitu kan sambil apa ya, ini loh verifikasi Administrasi administrasinya. Terus dia lihat kuliah apa universitas yang aku pilih, dia bilang, "Kok kamu pilih yang ini sih? Kamu mau di kutub utara?" Dia bilang kayak gitu. Aku kayak, "Ya nggak tahu Pak, saya mah asal pilih aja." Gitu kan. Terus doi bilang, "Ini kamu ini deh Nan, apa diulangin ya urutannya. Ini universitas 3 yang kamu pilih ini kurang bagus. Yang 3 terakhir ini yang bagus," dia bilang kayak gitu kan. Terus ini dipindah aja di urutan pertama, dia bilang gitu. Ini aku saranin yang paling bagus Moscow Aviation Institute, UFA sama Samara. Tapi katanya masuk MAI susah, tapi ternyata enggak, teman-teman aku banyak yang bukan teman-teman aku sih, adik kelas aku di MAI, jadi orang Indonesia yang belajar teknik penerbangan di MAI rata-rata gitu. Nah habis itu katanya susah, ini taruh nomor 3 aja, kamu pilih UFA apa Samara. UFA sama Samara ini katanya sama-sama bagus. Dan dia itu kalau di Indonesia kayak Samara itu kayak Bandungnya Indonesia gitu. Kayak ITB-nya Indonesia, Samara sama UFA, kamu pilih yang mana? So aku bingung kan, aduh UFA apa Samara ya, aku bingung. So aku pilih Samara aja deh. Ya udah, kenapa Samara? Karena kayaknya namanya bagus aja, UFA. Aku kira karena Samara itu sakinah mawadah warohmah. Oke, kayaknya yang bagus Samara aja deh Pak, UFA nomor 2 gitu. Oh ya udah gitu. Jadi urutan universitas itu penting karena apa? Ya kayak kalau kita SBMPTN itu atau SNMPTN itu skala prioritas gitulah sebenarnya. Iya. Jadi udah selesai dan aku keterima di pilihan pertama. Dan adik kelas aku dia pilihan pertamanya MAI, jadi dia keterimanya di MAI. Dan setelah aku tanya sama orang Rusia di sini, dia kan juga ada SBMPTN ya. Dia bilang MAI sama Samara itu sebenarnya bagusan Samara karena skornya untuk masuk Samara itu lebih tinggi. Daripada passing grade. Ya passing grade-nya itu lebih tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah sih, tapi memang dosennya nyebelin sih, makanya susah. Kayaknya kuliahnya ini gara-gara dosennya sih, makanya susah gitu.
Jadi banyak ya Oke. teknik penerbangan di Rusia itu banyak ya? Tapi nggak banyak banget sih, Kak. Maksudnya nggak sebanyak anak kedokteran ya. Hmm. Kalau kedokteran tuh banyak banget. Kalau di angkatan aku kemarin itu yang teknik penerbangan, teknik penerbangannya ya, bukan navigasi. Kalau navigasi ada lagi 1 orang, ya kayaknya 3 sama aku. Dan aku satu-satunya cewek. Di semua angkatan cowok yang teknik penerbangan itu aku satu-satunya cewek. Berarti banyak ya universitas-universitas di Rusia yang menawarkan program studi teknik penerbangan. Banyak. Nggak cuma di Samara, ada di Kazan. Dan di Kazan orang Indonesianya banyak banget, hampir 100 student. Oke. Nah, selain itu kesulitannya apalagi sih kuliah di Rusia? Pasti bahasa sih, Kak. Pasti itu. Nah, itu Nomor kamu 1. adaptasi 8 bulan itu apakah cukup? Enggak, Gimana tuh nggak ceritanya? cukup. Jadi kan kamu Jadi belajar dulu nih bahasa 8 Iya. bulan, terus udah bisa langsung mengikuti perkuliahan? Oh, enggak. Jadi kalau di Patfak itu kita kan ibaratnya belajar 8 bulan itu dosennya kan ngerti nih yang diajarin ini orang asing ya. Pasti dia ngomongnya lambat. Dan kita belajar memang sampai level B2. Jadi ngebut banget itu sampai level B2. Dan bahasa Rusia itu susah, grammarnya susah. Karena dia punya bahasa Indonesianya pajes apa ya Tuhan. Oh, case kayak kalau kita belajar bahasa Jerman ada datif, akusatif, instrumen yang kayak gitu-gitulah. Nah, Rusia itu juga banyak special case. Ada kata kerja yang membutuhkan dan banyak kata kerja yang membutuhkan special case. Yang sebenarnya kalau menurut aturan gramatika awalnya harusnya pakai case yang nomor 4 misalkan gitu. Tapi karena kata kerjanya gini ya pengecualian, harusnya pakai nomor 2 dan atau nomor 5 atau nomor 3, nggak boleh nomor 4 kayak gitu misalkan. Jadi sesusah itu. Dan orang Rusia itu kalau ngomong yang aslinya itu cepet kayak gitu. Jadi kalau di Patfak dia ngomongnya lambat kayak misalkan nama saya Nanda, tapi kalau dosen nama saya Nanda, oke hari ini kita akan belajar yang kayak gitulah istilahnya gitu. Kan orang Indonesia di Samara dikit ya, dan kita jarang main karena pada sibuk. Akhirnya aku kan teman sekamar aku bukan orang Indonesia, karena aku cewek sendiri di sini kan. Dan ada tetangga. Jadi untuk informasi asramanya asrama campur, cewek cowok. Bukan campur satu kamar ya, maksudnya ya ini kamar aku yang dihuni cewek, sebelahnya cowok kayak gitu. Nah, tetangga apa yang sebelah ini cowok orang Afrika, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia bisanya bahasa Spanyol sama bahasa Rusia. Ya kita deket lah, karena kan ya dia orangnya baik gitu kan. Nah, jadinya aku ngomongnya bahasa Rusia sama dia, latihannya sama dia, jadi 3 bulan udah bisa ngomong bahasa Rusia, meskipun masih pakai bahasa isyarat gitu. Akhirnya setelah lulus aku pikir wah kayaknya aku bakal bisa ini bahasa Rusia. Oke, aku bilang gitu kan. Ternyata nasib berkata lain. Jadi ketika aku kuliah, kalau kuliah di sini kan sistemnya mata kuliah maksudnya teorinya sendiri, praktiknya sendiri kan. Nggak langsung jadi satu gitu, dipisah. Jadi ada kalanya kita tuh harus dengerin dosen. Dengerin dosen itu tipe sini tuh dia ngomong, kita harus nulis. Jadi dia bacakan teorinya, kita harus nulis. Dia nggak ada yang namanya pakai PPT. Itu apa itu PPT gitu kan? Nggak ada itu yang namanya PPT. Nulis harus di kita papan nulis tulis sendiri. juga nggak? Enggak, nulis papan tulis tuh kalau dia ini aja. Misalkan contoh waktu itu aku dapet matkul Naceltatel Naya Geometria itu apa ya? Pokoknya basicnya gambar teknik yang ibaratnya misalkan, nih kita ada segitiga nih, terus nanti kita taruh titik di sini, proyeksikan ke sini, nanti jadinya apa, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang itu kan harus digambar. Iya, doi gambar. Tapi kalau jelasin, dia cuman berdiri gini doang, terus ngomong pakai bahasa Rusia. Jadi kan aku harus nulis kan. Kadang kan namanya kita masih anak baru ya, nggak bisa ngikutin. Kita mau minta teman sekelas, dan untuk informasi, bahasa Rusia itu untuk buku, huruf cetak sama huruf tulis itu beda. Huruf Beda tulisnya tuh gimana? huruf sambung. Kalau aku mau kasih contoh, ini kelihatan nggak? Apa aku Nggak. nonaktifin aja background-nya dulu ya? Boleh, sebentar. Berantakan nggak di belakang? Nggak. Apa anak kosan? Ntar aku... Oke. Ini kelihatan nggak tulisannya? Ini huruf Oh tulisan iya, ya. ini sambung ya? Sambung. Ini kalau Rusia yang tulis. Jadi aku nulis harus kayak gini. Nah, gara-gara itu, waktu itu kan masih nggak ngerti ya.
Maksudnya aku itu apa namanya baca gitu masih nggak bisa yang kayak gini. Dan orang Rusia tuh lebih parah daripada itu, kayak ceker ayam tulisannya. Jadi kayak kan aku nggak ngerti ya, maksudnya aduh gimana ini aku mau minta catatan nggak bisa karena kan ibaratnya nggak bisa baca juga orang ini nulis apa. Tapi di Rusia itu mereka semua sumber literatur mereka taruh di website universitas. Jadi kayak dosen semua materi yang dosen bacakan itu ada PDF-nya ditaruh di website universitas, tinggal kita aja yang nyari gitu. Nyari ketemu ya udah kita baca sendiri kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuma waktu itu kan aku masih nggak tahu ya, masih apa ya, masih nggak tahu seluk beluknya gitu. Jadi aku stres juga sih kadang-kadang. Dan nggak ngerti nih dosen ngomong apa ya Tuhan, aku nggak ngerti kayak gitu loh. Jadi ya gitu. Tapi Permasalahannya pasti selain dibahas. bahasa, kalau selain bahasa, secara kultur ini nggak ada tantangannya nggak atau kesulitan mungkin? Kalau kultur, aku lebih enggak sih. Kan orang sini, maksudnya kalau kulturnya itu paling menurut kita nggak sopan gitu aja kan. Kan menjadi tidak sopan contohnya itu apa nggak tuh? masalah. Misalkan gini, Misal. sama dosen, ya ngomong biasa atau misalkan kita kelahi sama dosen, maksudnya kelahi dalam artian berargumen itu nggak apa-apa. Terus kalau orang Indonesia misalkan ada 2 orang ngobrol di tengah jalan terus kita lewat-lewat gitu aja nggak apa-apa kalau kita kan aduh nggak enak aku harus lewat mana ini atau aku harus nunduk gini gitu kan atau muter gitu. Nah itu paling itu doang sih, tapi sisanya enggak. Dan orang sini itu tipe yang blak-blakan dan jangan baperan. Maksudnya kadang mereka tuh memang ngomongnya ngegas. Tapi ya kalau marah ya hari itu aja, tapi habis itu nggak marah. Dan jangan kaget kalau misalkan teman Rusia kita hari ini nyapa kita, besok kita dicuekin, dia anggap nggak ada di dunia ini, ya bisa aja kayak gitu. Dan nggak apa-apa, bukan berarti dia benci kita, enggak. Mungkin dia kayak mungkin having a bad day, mungkin gitu aja. Nggak apa ya, nggak ada sesuatu yang personal sebenarnya gitu. Nah awalnya ya aku baperan. Kayak kok dia kayak gini sih gitu kan, apa aku nih karena aku perempuan sendiri ya, aku di kelas perempuan sendiri kan, sisanya laki-laki semua. Apa karena aku perempuan sendiri ya makanya dia kayak gini sama aku, apa aku jelek ya makanya dia malas ngomong sama aku mikirnya gitu kan. Tapi ya enggak, memang orangnya belak-belakan aja gitu. Dan apa ya, to the point lah ibaratnya, nggak senang basa-basi. Ya itu akhirnya aku terbiasa sih. Selain itu kalau kayak misalnya cuaca gitu ada kendala nggak? Oh iya, jelas. Cuaca. Di sini itu dinginnya ekstrim, panasnya ekstrim. Jadi kalau panas musim panas gitu bisa sampai plus 40 derajat, kalau musim dingin minus 40 derajat. Dan teman-teman aku yang di Indonesia kadang kalau kita ditanyakan minus 40. Makanya di sana banyak bir. Iya, banyak bir. Makanya orang sini senang minum vodka kayak gitu karena bikin hangat dan ngerokok. Karena katanya ngerokok bikin hangat katanya gitu. Terus ya itu kata teman-teman aku, berarti kalau minus 40 nggak kuliah dong, enak aja biar badai di luar, aku tuh tetap kuliah. Walau badai menghadang ya. Iya. Kalau di Indonesia kan aduh hujan banjir nggak kuliah gitu. Di sini enggak, mau badai salju itu di luar tuh, aku harus turun kuliah itu. Kecuali misalkan gempa bumi gitu ya barulah nggak kuliah gitu, atau misalkan bangunan kampusnya runtuh gitu ya barulah nggak kuliah gitu. Kalau cuma badai salju mah kecil bagi orang Rusia gitu. Kalau panas mungkin Samarinda mungkin agak panas ya karena dekat apa namanya garis ekuator. Tapi kalau dingin gimana tuh ngadepinnya gitu? Adaptasinya. Benernya gini, panasnya Rusia itu lebih panas dari Indonesia loh. Iya benar. Gitu? Kalau Indonesia biasanya 33 Ren, kalau ini 40. Di sini itu 28 derajat aja rasanya udah pengap. Karena dia kering atmosfernya. Kalau di Indonesia kan kita masih lembab, jadi meskipun panas kita nggak kayak pengap di oven gitu, nggak. Di sini tuh rasanya kayak di oven, pengap gitu rasanya. Nah kalau dingin, karena heater dari pemerintah itu nggak cukup, aku beli lagi heater kecil gitu buat di kamar. Ya kalau udah minus 40 sih, ya udah aku tinggal berdoa sama Tuhan semoga aku selamat malam ini. Terus habis itu aku pakai kaos kaki. Aku pakai kaos kaki, aku pakai jaket, pokoknya sweater sama jaket, udah deh kayak gitu.
Terus aku tidur juga selimutnya selimut yang untuk musim dingin kayak gitu. Kadang 2 selimut aku. Mau nanya tadi, Nanda bilang kan perempuan Hmm, satu-satunya nih di hmm. jurusan ya. Emang ada berapa sih totalnya? Satu kelas Satu, berapa orang? heeh, heeh. Kalau sebenarnya di jurusan aku itu ada 2 grup. Dibagi 2 grup. Aku dapat grup yang kedua. Nah, di grup pertama itu ada ceweknya sebenarnya. Jadi total tuh sebenarnya satu jurusan itu ceweknya, sebentar aku hitung dulu. 6 orang. 5 orang 6. dimasukin sama dekanat ke grup itu. 1 orang yaitu Oh. aku dimasukin ke grup yang semuanya cowok. Kan Oh, nggak ngerti ya. Tapi 6 dari berapa tuh? Dari total mahasiswanya? 6 dari 40. Jadi kita sebenarnya dibagi 2 tuh kan 20-20 kan. Nggak seimbang. Tapi nggak apa-apa lah. Dulu aku sempat ditawarin sama yang cewek-cewek grup sebelah. Katanya, Nanda kamu mau pindah grup kita aja nggak? Kasihan kamu cewek sendiri. Jadi dulu itu pas kita mau ospek, ceritanya kita ada ospek juga. Cuman ospeknya bukan ospek Indonesia yang kayak topinya mana, ada anunya mana gitu. Kita camping. Kita camping sebenarnya gitu. Kita camping. 3 hari kita camping. Terus nanti di situ kita perkenalan, ada game-nya, seru lah ibaratnya gitu. Bukan yang senioritas gitu, kita nggak ada. Terus pada waktu itu grup aku ini digosipin udah sama satu angkatan. Katanya ada loh satu grup yang isinya tuh cowok semua, terus ada satu cewek. Iya siapa ya gitu kan. Ternyata pas ketemu sama aku, oh jadi kamu cewek yang di satu-satunya grup cowok gitu kan. Terus cowoknya kan ganteng-ganteng di grup aku kan. Jadi kayak Ibu-ibu ya. I know I'm lucky, Lucky gitu kan. you. I know I'm lucky. Gitu. Terus aku nggak mau waktu itu, karena mau pindah grup itu susah kan. Terus aku kenapa ya intuisiku tuh kayak aku tuh males gitu loh, kayak aduh males deh pindah, banyak ceweknya, gitu kan kayak aku mau jadi ratu di sini, ya udah aku nggak jadi. Anyway nih, kalau kuliah di teknik penerbangan di Rusia, kamu punya nggak sih pesawat favorit? Either itu globally atau buatan Rusia sendiri gitu. Kalau buatan Rusia, orang sini selalu membangga-banggakan tuh 154. Atau sebenarnya kalau menurut aku pesawat favorit nggak ada sih. Kalau sekarang mungkin aku bilangnya Airbus 332 apa sih namanya 380 kali ya. Soalnya aku ada tugas untuk ngitung mesin, aku ambilnya itu gitu kan. Mungkin itu aja. Tapi sebenarnya specifically nggak ada. Aku senang semua pesawat sebenarnya gitu. Oh iya ini lucu karena masing-masing dari mereka kan punya keunikannya sendiri-sendiri kan. Jadi aku nggak punya favorit. Cuman kalau untuk company-nya aku senang sama Sukhoi karena rata-rata pesawat yang mereka kasih bagus-bagus gitu. Desainnya rapi kayak gitu. Oke, kalau agak sedikit digeser pertanyaannya di antara setelah Nanda masuk teknik penerbangan di tahun ketiga, kalau ngebandingin nih teknologi penerbangan di Rusia nih dengan negara-negara lain, kira-kira better mana? Kalau untuk teknologi, menurut aku mungkin Rusia better ya. Karena gimana mereka nggak better? Karena mereka tahu caranya, mereka punya manajemen yang bagus untuk memproduksi sebuah pesawat. Mereka manufacturing-nya bagus. Mereka itu sangat detail orangnya. Meskipun aku nggak tahu teknologi itu apa, tapi mereka itu punya banyak perusahaan yang concern-nya ke satu hal. Misalkan satu perusahaan ini namanya kalau nggak salah komposit apa gimana ya aku lupa. Dia sangat fokus meneliti komposit material. Dan kemarin di Moskow mereka ngadain pameran, mereka udah bikin ini sayap pesawat tapi materialnya dari fiber karbon. Mereka udah menghasilkan itu. Fiber karbon kan susah ya kalau nggak salah bikinnya ribet, tapi dia bagus, bahan yang bagus. Dan sekarang kan misalnya pesawat-pesawat tempur yang sepengetahuan aku kan masih pakai aluminium kan untuk untuk sayapnya dan masih badan pesawatnya. Mereka udah mulai mengembangkan gimana caranya kita bikin fiber karbon. Dan nggak ada yang tahu tuh, aku punya temen yang dulu dia kerjanya bikin kayak gini nih. Dia biasanya kita kalau mau bikin sesuatu yang real di dunia penerbangan, kita bikin modelnya dulu kan. Dia dulu kerjanya gini nih, bikinin modelnya gitu, tapi dari fiber karbon. Dia bilang, fiber karbon ini susah banget loh Nan bikinnya, dan Rusia tuh udah manage buat bikin itu. Tapi kita nggak tahu gimana caranya mereka bisa secepat itu bikinnya. Mereka tuh bener-bener ngelakuin deep research untuk sebuah teknologi, yang mana kita semua nggak akan tahu. Aku pun nggak akan tahu.
karena even aku belajar di sini itu karena rahasianya mereka lah. Dan aku punya teman yang anak S2, dia ngomong ke aku, tahu nggak Nan, propulsion kan biasanya dipakai untuk roket ya, untuk apa namanya memberangkatkan roket. Propulsion itu kan susah bikinnya. Dan Rusia itu tahu caranya bikin yang bagus dan perfect. Nah, sebenarnya teman aku kenapa dia memutuskan untuk belajar S2 di sini, dia orang Peru, dia kenapa akhirnya belajar di sini, karena dia berpikir dia akan tahu teknologi itu. Ternyata setelah masuk universitas, dia nggak dikasih tahu gitu loh. Karena ya memang itu rahasia perusahaan. Mungkin dosen-dosen sini tahu, tapi dia kan nggak akan ngomong ke kita. Dan orang sini itu benar-benar tahu loh caranya bikin sesuatu itu secara detail. Jadi kalau contohnya misalkan di kampus, aku setiap kali mau laboratorium, kita punya namanya metodička atau buku panduan. Jadi buku panduan ini benar-benar dia jelasin step by step-nya secara detail, itu gimana cara ngelakuinnya dan kenapa mereka ngelakuinnya kayak gitu. Jadi lebih praktikal. Teorinya cuma sedikit. Kayak kemarin aku aerodinamika, namanya kursus baru, kita belajar ini sih, apa namanya, wind tunnel. Kita udah, mereka punya itu di universitas. Dia punya 2, yang satu itu untuk pesawat sampai kecepatan angka Mach-nya masih di bawah 1. Dia ngasih tahu satu persatu tuh, dosennya bakal ngasih tahu di gambar, di papan tulis. Dia bilang, ini nanti kayak gini, kita ngukur tekanannya nanti gimana ya. Nanti dengan itu kita akan tahu, dengan hukum Bernoulli kita akan tahu nanti kecepatannya gimana. Nanti setelah itu kamu akan hitung ini angka Mach, dia bilang kayak gitu. Dan di sebelah sana itu kita punya wind tunnel yang untuk sudah di atas kecepatan bunyi. Dan nanti dosennya akan menjelaskan lagi, tapi itu nanti kita masih belum belajar kan. Jadi kemarin dijelaskan sedetail itu sama dosennya. Dan akhirnya kita uji coba 5 kali percobaan. Terus akhirnya kita hitung, ya benar, memang terbukti angka Mach-nya di bawah 1. Dan memang karena memang itu wind tunnel-nya untuk yang ibaratnya belum sampai kecepatan suara lah, masih di bawahnya kecepatan suara, mendekati kecepatan suara gitu ibaratnya. Jadi mereka tahu caranya melakukan hal-hal yang detail. Orang-orang sini tuh begitu. Jadi kalau menurut aku, dan mereka punya uang yang banyak tentunya, money. Karena tanpa money kita nggak bisa melakukan melakukan eksperimen yang sebanyak itu kan, karena eksperimen kan butuh uang yang banyak sebenarnya kan begitu. Jadi kenapa aku bisa bilang Rusia itu better, karena ya mereka punya uang, mereka punya manajemen yang bagus, dan sejarah mereka tuh gimana sih untuk bisa bikin semua teknologi itu. Mereka udah punya banyak pengalaman. Dimana kalau misalkan negara lain mungkin pada saat itu masih struggling hal lain gitu loh. Tapi mereka udah mikirkan teknologi, udah mikirkan pesawat, ya karena mereka kerjaannya perang terus sih, jadi ya gimana ya. Ya udah. Oke, pertanyaan terakhir deh, sedikit lagi, singkat aja. Kalau tadi Nanda bilang anak internship nggak boleh internship di perusahaan di Rusia kecuali warga negara asli atau murni. Kalau bekerja gimana? Boleh nggak warga negara lain kerja di perusahaan ini? Tetap nggak juga? Nggak boleh. Harus sama sekali. Perusahaan yang teknologi tinggi ya, masuknya? Iya. Sama sekali nggak boleh. Kalau untuk perusahaan-perusahaan asli, misalkan perusahaan-perusahaan asli Rusia ya, nggak boleh. Tapi aku punya temen, perusahaan Nestle, misalkan perusahaan internasional yang masuk situ, ya orang asing boleh kerja di situ. Karena kan itu bukan perusahaannya Rusia, maksudnya dia tidak menjaga rahasia apa-apa gitu. Kecuali kalau misalkan kayak aku mau kerja di Roskosmos, nggak boleh, karena aku orang asing. Dan hati-hati kalau misalkan nanti aku kerja di situ, aku nggak boleh keluar negeri sama sekali loh. Jadi orang-orang yang kerja di situ tuh nggak boleh keluar negeri sama sekali. Dan setelah dia berhenti kerja di situ, dia masih belum boleh keluar negeri. Tapi 5 tahun dia setelah dia berhenti dari kerja di Roskosmos, baru dia boleh keluar negeri. Dan hati-hati orang sini kalau sudah merasa dia mencurigai kita karena merasa rahasia negara akan dibocorkan, ya hilang. Sampai jumpa di akhirat. Satu pertanyaan deh, aku juga punya satu pertanyaan penasaran lagi. Kalau misalnya kayak, kan Rusia memang terkenal lawannya paling Amerika gitu kan ya, secara teknologi ya, maksudnya yang maksudnya dulu yang pas perang mengirimkan orang keluar angkasa itu kan Rusia dan Amerika ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya
aku nggak punya nggak tahu negara lain sih, tapi kalau kemarin kan kalau di Inggris nih, kalau Inggris tuh juga masih menganggap, menurut mereka Amerika itu masih lebih wow daripada Inggris gitu ya, secara teknologi penerbangan gitu. Kalau Rusia ada nggak yang misalnya menganggap, enggak nih negara ini sebenarnya lebih hebat daripada Rusia, tapi atau mereka sudah merasa kayak, enggak, semuanya udah bisa dikembangin sendiri sama Rusia gitu? Kalau menurut pandangan aku, mereka merasa bahwa semuanya bisa dikembangin sama Rusia sendiri. Oh, oke. Mereka udah ngerasa gitu. Even vaksin loh ya. Misalkan kalau kita bicara hal lain, kalau teknologi sekarang kan nggak ada lagi perang-perangan ya, walaupun mereka masih berusaha mengeluarkan teknologi-teknologi. Tapi masalah vaksin, mereka ini ngotot pakai vaksin mereka sendiri loh, dan mereka udah punya banyak jenis vaksin yang mereka kembangin sendiri. Dan mereka nggak mau sama sekali pakai vaksin dari negara luar. Sepede itu, kayak aku nih nggak punya pilihan lain, mau pakai Sinovac, Moderna, nggak. Pokoknya vaksin Rusia kalau aku masih mau hidup di sini gitu. Oh gitu? Iya, teman aku ada yang Nggak vaksin boleh misalnya Moderna. pulang gitu, vaksin di Indonesia terus bawa pulang ke sana gitu? Nggak boleh? Kalau ke Indonesia kasusnya aku nggak ngerti, cuman aku punya teman, dia kan nikah sama orang Swiss ya, jadi kemarin, tapi suaminya tuh kerja di sini di pabrik internasional itu. Kemarin dia pulang ke Swiss, dia vaksin Moderna, sampai sini kan ini bentar lagi minggu depan bakal diberlakukan peraturan kalau mau kemana-mana harus nunjukin sertifikat vaksin kan. Vaksin dia Moderna nih, nggak berlaku di sini. Harus Sputnik. Jadi Rusia itu merasa, ya semuanya teknologi kita bisa kembangkan sendiri. Dan mereka berusaha untuk mengembangkan sendiri gitu. Ya, jadi kemandiriannya tuh bukan cuma jargon-jargon aja ya nggak sih, kayak negara-negara mana tuh. Iya benar. Benar. Iya. Abis lulus Nanda rencananya apa nih? Oh, bingung sih. Pengennya kerja. Tapi sebenarnya aku tuh minder sama misalkan anak-anak penerbangan yang kuliah di Indonesia, aku sebenarnya minder. Kenapa? Karena aku ngerasa mereka lebih mengerti daripada aku. Dalam artian, aku kan di sini keterbatasan bahasa ya. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang seharusnya aku ngerti, tapi terlewat. Aku takut sebenarnya aku nggak se-capable itu untuk bisa kerja di dunia penerbangan, sebenarnya takutnya itu. Dan aku tuh sebenarnya berusaha cari relasi, gimana ya caranya aku kenal sama anak-anak Indonesia yang di Indonesia yang belajar penerbangan supaya bisa tukar informasi gitu. Karena penting yang kayak gitu. Misalnya di mana-mana relasi penting gitu. Cuman ya itulah, aku bingung nanti sebenarnya masih mau kemana, aku bingung. Pengennya kerja. Kalau nggak di Indonesia, ya ke Kanada gitu pengennya, tapi nggak tahu kemana angin kan membawaku pergi. Tapi dari beasiswanya sendiri nggak ada ini, apakah harus, kan kalau Singapura setahuku harus kerja dulu di Singapura ya berapa tahun. Ada juga misalnya beasiswa yang begitu lulus harus pulang, nggak boleh ada di negara itu. Nah kalau yang ini ada term and condition-nya nggak? Nggak ada. Ya, kalau udah lulus harus pulang karena bukan student lagi kan, diusir. Malah begitu ya, luar biasa. Iya, tipe yang kayak gitu. Ya kan Rusia mereka cuman butuh orang asing itu sebenarnya untuk kualifikasi akreditasi kampusnya. Jadi mereka kan merasa kalau semakin banyak orang asing yang kuliah di sini kan artinya wah ini universitas kita bagus nih. Seru banget sebenarnya ngobrol sama Nanda, tapi karena waktu juga mungkin last. Ini jarang sekali, tadi kita di awal cerita bahwa sebenarnya kita ngobrol sama Nanda tuh penasaran, dan jarang banget ada anak mau S1 ke Rusia, dan teknik penerbangan lagi. Nah mungkin ini bisa jadi bisa menginspirasi banyak orang, terutama pendengar Potatoes nih. Coba sih Nanda patah kata buat barangkali teman-teman tuh bisa closing statement supaya ini loh seorang Nanda dari Samarinda gitu yang lab kesehatannya aja masih terbatas itu, tapi bisa sampai Rusia dan teknik penerbangan gitu. Barangkali bisa menginspirasi orang, silahkan. Kalau menurut aku jangan berhenti bermimpi dan berusaha. Sangat klise sebenarnya sih alasan. Tapi memang aku sendiri udah membuktikan bahwa ya memang kalau bermimpi itu harus tinggi sih, meskipun even orang-orang bakal menganggap mencemooh aku tuh halu gitu. Tapi dengan usahaku yang ibaratnya aku kekeh mencari informasi, tetap meskipun dihujat-hujat tetap berpikir positif, merasa mempertaruhkan masa depan, semuanya itu akan terbayar gitu loh. Itu aja sih menurut aku. Sip.
Tapi ya hidupnya Nanda itu sudah membuktikan ya bahwa memang mimpi itu ya kalau bisa jadi kenyataan gitu ya Nan ya. Bisa. Iya. Tapi ya jangan juga kalau udah kesampaian sekolah di mana gitu, jangan berhenti berusaha karena ujian itu tidak akan berhenti datang, guys. Benar. Kayak ya udah aku nyampe Rusia, struggle-nya dihina orang berhenti sih, tapi struggle-nya sama dosen dan krisis identitas ada gitu. Oke, sekian dulu ngobrol kita bareng Potatoes hari ini. Gue Eli. Gua Sesi. Gua Rendra dan temen ngobrol kita hari ini. Ya Nanda. Pakai. Pakai.